syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berkah ini kita dipertemukan Allah kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah, mendapatkan ridho serta cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin kita video karena saya penyuluh agama di Depok. Jadi kami kalau ceramah sekarang wajib di video. Setelah itu nanti dimasukkan aplikasi namanya EPA. EPA dimasukkan ke situ sebagai laporan bahwasanya awak betul jamaah TJJ. Makanya harus nampak jamaah. Kalau seandainya nama keamanan di video balik rumah pun bisa ke waktu. Makanya nampak jamaah. Kalau saya tak tolong ini bukan saya pula, ini tak tolong saya. Bapak Ibu para jamaah, jadi insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Nashaikhul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ada dinukil satu perkataan sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab atau yang kita kenal Khalifah kedua. Kata Umar, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang disembunyikan Allah terhadap makhluk-makhluknya di dalam 6 perkara pula. Yang pertama kata Umar bin Khattab, kata ridha fi ta'ati. Disembunyikan Allah amalan mana yang bakal diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita nambah amal ibadah ni tak tahu kita amal ibadah mana yang bakal diterima oleh Allah. Apakah solat kita diterima oleh Allah, atau sedekah kita, atau amalan-amalan ibadah yang lain? Kita tak tahu. Kita solat ini hanya merupakan kewajiban kita kepada Allah, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kalau secara fikihnya cukup syarat dan rukunnya, sah ibadah kita. Tapi apakah solat kita bakal diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Ini disembunyikan Allah. Kalau sudah lengkap rupanya syarat dan rukunnya Ustaz, tak langsung berterima. Kita tidak tahu apakah solat kita diterima oleh Allah atau tidak. Mengapa? Karena syarat diterimanya amal ibadah itu pertama adalah ikhlas. Kita nak solat ni ikhlas atau terpaksa? Aku Ustaz solat karena sobat nak bagaimana itu aku. Abang kita paksa. Ada pulanya aku solat Ustaz hendak cari nama. Kenapa? Ada calon mertua Ustaz di masjid itu. Mana? Kata ibu ni. Ada pulanya aku solat di Ustaz haji ke masjid ini biar yang akan jadi KM besok. Itu macam mana nak diterima oleh Allah? Maka kita tak tahu. Jadi kenapa disembunyikan Allah ini? Supaya kita beramal ibadah ni tak memilih-milih. Kalau nak dikasih tahu Allah amal ibadah mana yang bakal diterima oleh Allah, maka kita akan memilih-milih. Kalau begitu, aku bersilokah saja. Kenapa? Silokahnya kata Allah nak diterima. Solat tidak ada. Kalau kita tahu amal ibadah mana yang bakal diterima oleh Allah, maka amal ibadah lain bakal tak akan kita peroleh. Makanya Bapak Ibu, apa
apa hikmahnya ini disembunyikan oleh Allah? Kerojokanlah seluruh amal ibadah, sekecil apapun amal ibadah itu kita tengok. Contoh, ada yang dianggap orang karena tak amal ibadah, padahal amal ibadah itu membuang paku dari jalan. Kalau nampak bapak ibu lah paku di jalan, soringan dibuang orang atau dibiarkan? Soringan dibiarkan. Mengapa? Karena dianggap orang tak amal ibadah. Padahal bisa saja itulah amalan kita yang besok bakal diterima oleh Allah. Memang remeh kita tengok, tapi bisa saja itu besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Ketika kita buang paku dari jalanku, sudah berapa biji kereta yang kita selamatkan dari bocor ban? Lewat kereta Tuhan dan bocor bannya jadi tak boleh. Dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Jadi Bapak Ibu, ada amal ibadah ni yang kita tengok remeh, ringan, tapi bisa saja itu besar di hadapan Allah. Makanya ada satu kisah perempuan, dia mohon maaf ya, ini masjid yang mulia, mohon maaf, dia ni wanita malam. Wanita malam paham ibu? Ya, menjual harga diri. Bertahun-tahun dijualnya kehormatan. Tapi suatu ketika bertaubat dia kepada Allah. Sebelum taubat ya, suatu ketika nampaknya lah seekor anjing kehausan. Lalu anjing tadi hendak minum, sementara air itu jauh dari anjing itu. Sumurnya ni, anjing ini mana ke sumur? Sumurnya di dalam. Lalu dibantu si perempuan ni lah tadi anjing ni minum, diambilkannya, dikasihnya anjing itu minum. Menurut kisahnya perempuan ini diceritakan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena membantu makhluk Allah yang bernama anjing untuk minum, padahal dia baru bertaubat. Setelahnya itu baru taubat, tapi masuk surga. Kenapa? Karena itu dianggap Allah sebagai amalannya yang paling besar. Maka kita jangan remeh. Makanya saya Bapak Ibu kalau ceramah sangat jarang saya ceramahkan tentang pahala amal ibadah. Jarang. Biasanya kan ustaz-ustaz menyampaikan pokoknya amal ibadah ini pahalanya 2 qiraat, gitu kan? Ibadah ini amalan pahalanya bagaikan 2 gunung. Saya jarang saya ceramahkan itu. Kenapa? Nanti kita pilih-pilih, ini kunci. Tak usah lah. Dia memilih hudang ini. Ini kunci, tak usah. Namun bosak saya lagi kita bawa. Bosak pun itu pahalanya. Kalau kita tujuannya bukan karena Allah, hilang. Makanya kita sholat apa? Kita katakan, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Di situ kuncinya Bapak. Di lillahi ta'ala nya. Jadi jangan pernah pilih-pilih amal ibadah. Aku Ustaz ke haji saja lah. Haji itu kan bosak pahalanya. Umrah saja Ustaz. Ingat, ini di samping rumah awak ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan duit awak itu. Ada orang miskin samping rumah. Awak 10 kali ke haji, tapi tetangga awak di samping rumah mati kelaparan. Apakah amal ibadah kita bakal diterima oleh Allah? Tidak. Kenapa Ustaz bilang tidak? Ada satu ketika cerita, kisah. Ini kisah juga ya. Bukan cerita doang, ini kisah. Betul-betul terjadi. Suatu ketika ada seseorang yang rajin beribadah. Rajin beribadah. Sholat tahajudnya banyak, puasa Senin Kamisnya banyak, puasa Daudnya banyak, segala macam yang dikerojokan. Suatu ketika tengah malam, di sepertiga malam bangun dia hendak mengambil wudhu. Kalau orang dulu bulannya kan sumurnya jauh, bukan macam sekarang. Di dalam kamar juga kamar mandi kan, ini dia jauh. Pergilah dia ke kamar